Kita akan lanjutkan kajian kita tentang tafsir. Tafsir ini tentunya kita paham, berulang-ulang saya sampaikan tentang pentingnya kajian tafsir pada kehidupan kita ketika mencari ilmu. Sesungguhnya tafsir ini salah satu ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu mulia pada ilmu akhirat kita. Karena sesungguhnya ilmu tafsir ini objek dari apa yang kita pelajari adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan sesungguhnya hasil dari kita berinteraksi dengan kalamullah, kita akhirnya mengetahui apa itu petunjuk dalam kehidupan kita. Orang itu akan benar di dalam memahami agama kalau dia berpegang kepada tafsir. Karena sesungguhnya salah satu penyebab penyimpangan kita di dalam agama yaitu adalah ketika banyak orang sering menyampaikan ayat, sering menyampaikan hadis, tetapi tidak melalui penafsiran-penafsiran yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, sebagaimana mereka telah belajar dari sahabat Nabi dan belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau saya boleh simpelkan dan sederhanakan, kalau ada pertanyaan, Ustadz, anak saya bagaimana supaya terjaga dari penyimpangan-penyimpangan yang bertebaran hari ini? Kalau ingin mendapatkan jawaban sederhana tidak sampai 5 menit, saya jawabannya simpel. Pastikan anak ibu adalah orang yang selalu membaca tafsirnya setiap dia membaca ayat. Dan itu yang akan menjaga dia, karena tafsir itu merupakan pagar untuk membatasi supaya kita tidak sampai keluar jauh dari rel kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah pentingnya kita mempelajari tafsir. Kita akan buka surat At-Takasur. Surat At-Takasur ini merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang ke-102 berisi 8 ayat. Surat At-Takasur ini diambil dari kata takasara yatakasaru, artinya berbanyak-banyakan. Artinya mengumpulkan sesuatu yang banyak dan sombong terhadap apa yang dia peroleh ketika mendapatkan sesuatu yang banyak. Bahasa yang paling dekat dengan kita, At-Takasur itu artinya bermegah-megahan, bermewah-mewahan pada sesuatu yang tidak semestinya kita bermewah-mewahan. Ayat ini sebelum saya sampaikan, surat ini bukan untuk memberikan kepada kita satu kesimpulan yang kurang benar, bahwasanya At-Takasur itu merupakan surat dilarangnya kita untuk menjadi kaya. Salah. Karena sesungguhnya tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menjadi kaya, selama kekayaan yang dia miliki adalah menjadi wasilah dia untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya. Karena sesungguhnya kaya itu tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menyikapi kekayaan, satu, ketika mendapatkan dengan cara yang haram, dua, ketika menggunakan dengan cara-cara pula yang haram. Itulah ketika kekayaan itu diharamkan di dalam agama kita. Tapi ketika kekayaan itu diperoleh seseorang yang betul-betul sholih, kemudian dia mendapatkan kekayaan pada hidupnya, dan kekayaan itu dia pakai hanya sekedarnya untuk dirinya, lalu dia pakai kekayaan itu untuk membangun agama Allah dan membantu orang-orang yang membutuhkan, maka sesungguhnya termasuk salah satu harta yang dipuji oleh Allah ketika harta itu digenggam sama orang sholih, dan orang sholih itu menggunakan aliran harta itu pada tempat-tempat yang Allah ridhoi. Makanya Rasulullah bersabda, nikmal malu lirajuli sholih, sebaik-baik harta itu ketika digenggam sama orang yang kaya. Ini sebaik-baik harta itu ketika dipegang sama orang yang sholih. Saya ngecek doang aja, perhatian atau tidak perhatian. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham sesungguhnya kekayaan dan Islam bukan sesuatu yang sifatnya berseberangan. Bukan kekayaan di satu tebing, Islam berada pada tebing yang lainnya. Tapi kita memahami kekayaan dan Islam itu fungsinya, Islam mengatur bagaimana kekayaan itu disalurkan pada tempat yang tepat. Karena memang kaedahnya harta kita paham, harta itu kalau halal hisabnya panjang, kalau dia haram ataupun dia syubhat maka adabnya pedih. Dan itulah yang menjadikan kita harus sangat memperhatikan bagaimana kekayaan itu betul-betul bermanfaat untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara orang yang memiliki kelebihan harta di antara para sahabat itu adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, bahkan Ali pun juga termasuk orang menengah ke atas, sama dengan Abdurrahman bin Auf.
Maka Umar bin Khattab ketika memiliki harta, salah satu di antara cara dan metode unik untuk mengingatkan harta itu bahwasanya harta itu nanti bermanfaat untuk di jalan Allah, sudah sering saya sampaikan. Umar bin Khattab itu beliau khawatir kalau kekayaan yang beliau miliki melalaikan beliau dari jalan Allah. Maka yang dilakukan Umar itu apa? Selalu menulis setiap pada benda yang beliau miliki dengan tulisan yang sangat indah. Mahbusun fi sabilillah. Ini hanya tertawan dan tergunakan untuk di jalan Allah. Kuda beliau ditulisi mahbusun fi sabilillah. Pedang beliau ditulisi mahbusun fi sabilillah. Kemudian onta beliau ditulisi mahbusun fi sabilillah. Artinya hanya tergunakan untuk di jalan Allah. Dan supaya mengingatkan harta itu bukan untuk dalam kerangka kemaksiatan. Ketika ditanya sama beliau, kenapa engkau selalu menulis pada setiap benda yang engkau miliki dengan tulisan mahbusun fi sabilillah? Perhatikan jawaban Umar. Supaya tulisan itu mengingatkan harta yang dititipkan oleh Allah kepadaku harus aku kembalikan untuk kepentingan di jalan Allah. Dan ternyata efektif. Umar bin Khattab memanfaatkan semua hartanya, tidak ada yang beliau gunakan kecuali untuk di jalan Allah. Dan itulah yang kita harus mengerti. Jadi Islam tidak pernah mencela kekayaan. Kapan kekayaan itu dicela di dalam Islam? Satu, ketika kamu mendapatkan dengan berbagai macam cara, dengan cara yang haram ataupun dengan cara yang syubhat. Dan yang kedua, ketika mengelola hartanya itu dipakai untuk sesuatu yang sifatnya kemaksiatan. Dan itulah yang dicela dalam Islam. Dan kita harus paham, itu yang kita harus mengerti supaya tidak salah paham. Banyak orang sering berkata kaya itu tercela, padahal kaya bukan tercela selama kaya itu dipakai di dalam kerangka kebaikan.